Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reni Noviantisari. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan moneter. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan artikel dengan judul Is Monetary Policy Effective for Rupiah Exchange Rate Stabilization and Analysis of Exchange Rate Determination with Monetary Approach. Nah, di sini yang akan diteliti adalah dari kebijakan moneter yang paling efektif untuk stabilitas nilai rupiah apa dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dengan pendekatan moneter. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Agus Budi Sentosa, Sri Nawadmi, dan Agung Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita lihat dulu gambaran atau abstrak dari penelitian ini. Nah, krisis ekonomi Indonesia pada periode 1997 dan 2008 yang disebabkan oleh penyusutan rupiah dan volatilitas berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan moneter yang paling efektif untuk melakukan stabilitas nilai rupiah dengan menggunakan modal pendekatan moneter, yaitu dalam penentuan nilai tukar. Nah, model moneter menjelaskan bahwa keseimbangan nilai tukar ditentukan oleh beberapa variabel yang digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya ditentukan oleh uang beredar, pendapatan real, dan tingkat harga di Indonesia. Nah, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model koreksi kesalahan atau error correction mechanism untuk menghindari masalah regresi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasilnya menunjukkan bahwa uang beredar berdampak pada nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen kontrol uang beredar dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, krisis ekonomi Asia di pertengahan tahun 1997 sangat parah dan mempengaruhi pasar nilai tukar mata uang asing. Krisis nilai tukar ini berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia sebagai konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, krisis yang terjadi di dunia atau khususnya Asia membuat berdampak kepada perekonomian Indonesia baik di domestik maupun luar negeri. Di sini pada krisis tahun 1997 dan 1998 yang terjadi membuat perekonomian Indonesia terutama di neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dimulai dari turunnya mata uang BET atau Thailand pada terhadap dolar Amerika. Ini berdampak kepada perekonomian internasional. Nah, Indonesia sebagai termasuk negara yang menganut perekonomian terbuka juga mendapat imbas terhadap nilai tukar rupiah terutama. Nah, di sini ada gambar fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar di awal krisis 97. Kita lihat di sini dari grafik ini pada tahun 1996 nilai tukar rupiah hingga bulan Juli kita lihat di angka 2.500, kira-kira di angka 2.500. Nah, ketika terjadi krisis di tahun 97, nilai rupiah itu anjlok hingga mencapai angka 10.000. Nah, diperparah lagi ketika terjadi krisis moneter di tahun 1998, nilai tukar rupiah anjlok hingga mencapai angka 15.000 dan 16.000. Nah, hal ini terus terjadi meskipun di tahun 99 sempat turun, namun hingga sekarang nilai tukar rupiah itu anjlok dari nilai angka dolar Amerika Serikat hingga tahun
2003 di dalam penelitian ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya nilai tukar rupiah ini mengalami fluktuasi yang sangat tajam di hingga jika kita lihat hingga tahun 2020 sekarang ini. Nah, untuk itu pemerintah atau Bank Indonesia juga mengambil kebijakan bagaimana caranya agar stabilitas nilai tukar itu tetap terjaga. Nah, makanya dalam penelitian ini dia mengangkat bagaimana stabilitas yang paling efektif untuk mengambil kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, pentingnya posisi penentuan nilai tukar disebabkan oleh beberapa konsep yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar dalam upaya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, pendekatan moneter adalah salah satunya. Pendekatan moneter ini memiliki dua gagasan utama. Yang pertama, terjadinya teori paritas daya beli, dan kedua, adanya permintaan uang yang stabil dari beberapa variabel agregat perekonomian. Nah, berdasarkan pendekatan ini, nilai tukar mata uang asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi seperti tingkat output real, tingkat suku bunga, dan inflasi. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah dalam kaitannya dengan stabilitas makroekonomi, karena dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, ini ada beberapa artikel sebelumnya yang telah diteliti oleh Frankel dan Mark, di mana dalam penelitian Frankel ini dia menguji bagaimana hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan nilai tukar di Jerman pada tahun periode 1920 hingga 1923. Nah, dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Artinya, variabel moneter seperti jumlah uang beredar dan tingkat harga mempengaruhi nilai tukar. Ini ada juga penelitian dari Matt, di mana di sini mengatakan bahwa derivasi dari variabel moneter yang diuji menunjukkan jumlah uang beredar relatif dan output real dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, di sini ada review literatur dari pendekatan moneter. Pendekatan moneter adalah pengembangan dari pendekatan paritas daya beli dan teori kuantitas uang. Nah, dalam pendekatan ini, faktor moneter menggarisbawahi fungsi permintaan uang dan penawaran uang yang menjadi penyebab utama nilai tukar berfluktuasi. Nah, berdasarkan hal ini ditentukan oleh beberapa variabel, yaitunya jumlah uang beredar, pendapatan real, tingkat suku bunga, dan perbedaan inflasi. Nah, asumsi yang digunakan adalah penerapan konsep paritas daya beli, sistem nilai tukar yang fleksibel, mobilitas modal yang sempurna, jumlah uang beredar, dan pendapatan real, serta permintaan uang dalam negeri. Nah, di sini ada dua pendekatan moneter terhadap nilai tukar. Yang pertama, model moneter harga fleksibel dan harga kaku. Di sini versi harga fleksibel ada tiga faktor utama dalam teori ini. Yang pertama, teori kuantitas, teori harga fleksibel, dan teori paritas daya beli. Nah, di sini yang termasuk ke harga fleksibel yaitu permintaan uang atau money demand sama dengan jumlah uang beredar. Asumsinya. Yang kedua, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan real atau Y dan tingkat harga, serta tingkat bunga, sedangkan jumlah uang beredar diberikan. Di sini, jika jumlah uang beredar dalam negeri meningkat, maka nilai tukar uang mata uang asing akan meningkat juga. Artinya, nilai mata uang domestik semakin menurun menuju mata uang asing. Dapat disimpulkan, ketika jumlah uang beredar meningkat di dalam negeri, maka akan membuat
mata uang domestik ini menjadi turun atau depresiasi. Nah, dalam versi harga kaku ada dua asumsi juga yang memasukkan Keynesian. Yang pertama, jumlah uang beredar di setiap negara bersifat endogen. Artinya, tingkat bunga pasar berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Yang kedua, kondisi paritas daya beli hanya berlaku dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi yang digunakan. Nah, di sini alat analisis yang digunakan adalah error correction model, merupakan analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan atau disebut dengan kointegrasi. Metode ECM ini digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan hubungan jangka panjang. Di sini ini adalah bentuk model yang digunakan dari penelitian ini. Ada jumlah uang beredar, pendapatan real, tingkat harga, serta yang menjadi variabel endogennya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kita masuk ke hasil dari estimasi jangka pendek. Nah, dari hasil estimasi jangka pendek kita lihat di sini yang memiliki probabilitas kecil dari 0,05 hanya jumlah uang beredar. Sedangkan untuk ECT-nya yaitu di angka 0,024. Nah, model koreksi kesalahan merupakan salah satu alternatif untuk menguji kemungkinan kointegrasi dari variabel yang diamati. Jika error correction term-nya pada hasil regresi signifikan, berarti model koreksi kesalahan valid dan model yang diamati bersifat kointegrasi atau regresi residual stasioner. Dari hasil pengolahan data menunjukkan skor ECT sebesar 0,247. Ini menunjukkan hasil regresi yang signifikan, artinya ECM valid dan variabel yang diamati telah terintegrasi. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap pengaruh variabel independen dalam analisis jangka pendek, yaitu pendapatan nasional, tingkat harga, dan jumlah uang beredar terhadap nilai tukar. Nah, dari hasil data ini, kita lihat bahwasanya yang memiliki pengaruh terhadap nilai tukar hanyalah ini Y yang memiliki pengaruh terhadap nilai tukar hanyalah jumlah uang beredar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hanya jumlah uang beredar atau M yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar dengan tingkat signifikansi sebesar 90%. Sedangkan tingkat harga dan pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Nah, untuk hasil jangka panjangnya, kita lihat dari tabel long term regression test result-nya. Di sini kita lihat ST-nya yaitu memiliki hubungan positif, yaitu hubungan positif terhadap nilai tukar adalah pendapatan, nilai tukar jumlah uang beredar, dan harga memiliki hubungan yang positif. Namun jika dibandingkan dengan T hitungnya, berdasarkan estimasi analisis jangka panjang dengan menggunakan model correction kesalahan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional atau Y dan jumlah uang beredar atau M mempengaruhi nilai tukar sebesar 90% dalam jangka panjang. Sebaliknya untuk tingkat harga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Hal tersebut sesuai dengan analisis jangka pendek bahwa tingkat harga tidak mampu menjelaskan perilaku nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis jangka pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Sebaliknya, harga dan pendapatan nasional tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter melalui uang beredar dapat digunakan sebagai instrumen untuk stabilitas nilai tukar.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.